Salam pemirsa, dalam 12 jam terakhir, rangkaian kabar mengejutkan datang bertubi-tubi dari medan perang Rusia-Ukraina, menandai eskalasi baru yang mengejutkan banyak pihak. Ukraina, yang selama ini dikenal sebagai pihak yang lebih banyak bertahan, kini justru mengadopsi strategi serangan ofensif ala Israel. Hasilnya, sejumlah jenderal dan perwira tinggi Rusia tewas dalam waktu berdekatan, hingga menimbulkan keguncangan besar di tubuh militer dan intelijen Kremlin. Ledakan di jantung Moskow, operasi rahasia Ukraina, Tigers Denetraction 2.0. Pada Selasa 2 Juli 2025, pusat kota Moskow dikejutkan ledakan besar yang disusul kobaran api melahap sedikitnya 2 mobil. Insiden tersebut, menurut sejumlah media Rusia, merupakan operasi intelijen Ukraina bertajuk Tigers Denetraction 2.0. Operasi ini menargetkan dan berhasil menewaskan Jenderal Alexei Komkov, Kepala Direktorat Kelima Dinas Keamanan Federal Rusia, FSB. Direktorat Kelima dikenal sebagai otak kontra intelijen Rusia yang membidik wilayah negara-negara ex-Uni Soviet, CIS. Lebih dari sekadar kehilangan pejabat senior, insiden ini menjadi bukti nyata bahwa operasi Ukraina kini telah menembus jantung pertahanan Moskow. Banyak pengamat militer menilai, fase operasi militer khusus Rusia yang semula menyasar Kiev, kini berbalik arah, dan Moskow menjadi titik terpanas dalam perang bayangan yang kian nyata. Strategi pemenggalan gaya Israel, Komandan Armada Laut Hitam dan Jenderal Rusia tewas. Dalam sepekan terakhir, pola serangan Ukraina sangat mencolok, dengan memanfaatkan intelijen presisi dan sistem senjata mutakhir, seperti HIMARS buatan Amerika Serikat. Ukraina melancarkan serangkaian serangan yang secara khusus menargetkan para perwira tinggi dan fasilitas vital Rusia. Pada hari yang sama dengan insiden Moskow, pasukan Ukraina menyerang pangkalan armada Laut Hitam Rusia di Crimea. Laksamana Muda Akhmetov, sang komandan, tewas akibat hantaman roket HIMARS. Pangkalan yang menjadi markas rahasia itu luluh lantak, kobaran api menyelimuti kawasan, dan hampir tidak ada korban yang selamat. Korban lain adalah Mayor Jenderal Mikhail Gudkov, Wakil Panglima Angkatan Laut Rusia, beserta wakilnya Kolonel Nariman Sikaliev. Gudkov, yang sempat dinobatkan sebagai pahlawan Federasi Rusia karena kiprahnya di medan tempur, juga pernah diperintahkan melakukan eksekusi tawanan perang Ukraina, sehingga oleh Kiev, ia dinyatakan sebagai penjahat perang kelas berat. Dalam waktu singkat, Ukraina juga menggempur pangkalan militer Rusia di Kursk. Dengan satu serangan HIMARS, sekitar 10 hingga 20 perwira tinggi Rusia dikabarkan tewas. Apa yang terjadi jika Xi Jinping tidak menjabat lagi sebagai supreme leadersnya Tiongkok? Akankah perang dengan Taiwan tidak jadi berlanjut atau sebaliknya, malahan perang akan lebih cepat dari perkiraan? Lalu bagaimana dengan Indonesia? Secara fakta data, dengan kecepatan membangun armada perangnya Tiongkok sejak 2 tahun terakhir di video-video Bosman, sudah diinformasikan bahwa dalam 4 tahun kita ingatkan bahwa kekuasaan Xi Jinping itu sangat otoritarian, sangat otoriter, di mana banyak sekali tekanan pada pengusaha yang kaya, buatan zaman Hu Jintao atau Jiang Zemin pendahulunya juga, yang dimiskinkan dan diambil asetnya atau diminta sahamnya untuk Partai Komunis Tiongkok. Banyak pengusaha yang dieksekusi dan anggota Partai Tiongkok yang ditangkap karena tuduhan korupsi. Xi banyak menciptakan barisan sakit hati. Kemudian kita ungkap lagi bahwa rezim Xi Jinping banyak menggunakan dana BRI atau Belt and Road Initiative untuk korupsi di luar negeri. Banyak proyek gagal, namun duit sudah keluar, yang ternyata hanya memperkaya orang-orang di sekeliling Xi Jinping, yang bisa dikatakan gagal mengubah ekonomi Tiongkok naik dengan strategi debt trap-nya ke negara lain, karena dikorupsi oleh orang-orangnya Xi Jinping sendiri. Berkuasa sejak tahun 2013, Xi Jinping mengelola itu sesungguhnya membuat Tiongkok tidak pernah lagi kencang ekonomi tumbuhnya, karena Xi Jinping melakukan cengkraman kebebasan bisnis. Salah satu efeknya adalah banyak milioner atau orang kaya Tiongkok yang pindah, misalnya ke Singapura dan banyak negara lainnya. Pastinya tidak ke Indonesia. Kembali ke penggembosan. Apa saja penggembosan kekuasaan Xi Jinping sebagai bukti? Wang Yang, seorang pemimpin dari PLA, sekarang menggantikan salah satu kekuasaan Xi Jinping, di mana kita tahu Xi itu menguasai 3 jabatan strategi: pemimpin Politbiro Partai Komunis Tiongkok, panglima tertinggi PLA, dan Presiden Republik Rakyat Cina.
Maka jabatan tertinggi PLA, People Liberation Army, sekarang ditunjuk sebagai pejabat sementara adalah Guan Yang, yang mana Partai Komunis Tiongkok akan mengadakan Munas di bulan Agustus bulan depan, yang pasti akan banyak terjadi kejutan baru, kita nanti saja. Ada dua sebaran gosip yang beredar di masyarakat Tiongkok atas peristiwa yang berhubungan dengan Xi Jinping ini. Pertama adalah masalah kesehatannya, kedua adalah masalah korupsi dirinya ataupun para kroni-kroninya. Dalam proses pengembosan, orang-orang Xi Jinping mulai dipreteli seperti Kepala Staf Angkatan Laut Tiongkok, Li Hanjun, demikian juga petinggi militer Angkatan Laut Navy-nya Tiongkok, Admiral Miao Hua, dipecat dengan tuduhan korupsi. Padahal posisi Miao Hua itu sangat penting sebagai direktur dari CMC, Central Military Commission, sebuah lembaga tinggi militer yang sangat powerful di Tiongkok yang bisa menaikkan pangkat dan menurunkan atau memecat personel militer dan juga mengendalikan ideologi tentara Tiongkok. Tahun lalu, orang penting Xi Jinping juga dipecat dengan tidak hormat dan sejak saat itu keduanya hilang dari peredaran. Qin Gang, mantan Menteri Luar Negeri dan mantan Menteri Pertahanan Tiongkok, Li Shangfu, kalau dilihat dari sisi lain, sebenarnya Xi Jinping berniat menyatukan pandangan pada militer Tiongkok yang diperintahkannya untuk combat ready di tahun 2027. Namun langkahnya yang drastis membuat tarik ulur kekuasaan petinggi Politbiro resah. Maka terjadilah tarik-menarik kekuasaan, kompromi-kompromi yang pasti kekuatan Xi Jinping tinggal di Politbiro dan Presiden Tiongkok. Di militer, di pertahanan dan keamanan dipegang kekuatan lain, sehingga kekuasaan Xi